Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum belajar kita sudah lihat sampah-sampah di bawahnya masih ada enggak? Ada ya. Bangkunya dilihat, duduknya, rapinya. Segala sesuatu dulu harus dibuat siap. Nah, buku dan pulpen sudah siap ya. Masih siap belak? Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Sudah dimulai. Apakah ada yang tidak hadir? Kelihatannya ada bangku kosong. Siapa yang nggak masuk? Dikri. Kenapa kabarnya Dikri nak? Izin Pak. Sakit. Oh, tadi ada mamanya ya? Ya. Oh, diinginkan ya. Siapa lagi? Abdul Oke. Kita doakan sama-sama ya Dikri supaya sehat, cepat sehat kembali, supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Oke. Itu ya, misalnya kalau ada yang sakit, ada izin orang tua atau terus kegiatan, nanti ikuti arahan dari Bapak ya. Oke, paham enggak? Paham. Seperti biasa ya, kita ikuti. Oke, dengarkan bukunya dulu ya, semua kegiatan dihentikan. Ya. Kegiatannya dihentikan dulu. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman, badan tegak, rileks, kedua tangan di atas paha atau di atas meja boleh, tergantung kenyamanan Anda masing-masing. Rilekskan bahu kanan dan bahu kiri dengan atas pergelangan dan jari-jari tangan. Kita semua dulu. Jangan dilepas semuanya. Mari kita mulai dengan tersenyum. Boleh matanya ditutup atau menghadap ke bawah. Saat tersenyum, hati kita menjadi lebih tenang dan damai. Dalam Islam, tersenyum kepada menyenangkan, merasakan udara masuk ke dalam tubuh Anda, lalu hembuskan dengan lembut. Ulangi sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda, lalu hembuskan dengan lembut. Bayangkan setiap memilih makanan atau perbuatan yang halal, seperti menghirup udara bersih dan menyehatkan tubuh dan jiwa Anda. Sekarang amati dan bayangkan makanan apa yang kita sering makan, tindakan apa yang kita lakukan
semuanya adalah sudah apakah halal? Apakah ada yang haram? Halal berarti yang baik atau diperbolehkan? Baik dalam makanan ataupun tindakan. Mari kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini halal atau haram? Dengan mengambil keputusan yang bijak, kita menjaga diri kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Dan ada hubungannya dengan tujuan pelajaran kita hari ini. Mari kita lihat tujuan pelajaran kita hari ini adalah yaitu satu, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan hukum halal dan haram. Ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini cukup dua saja. Kita selesaikan. Nanti kita harus capai ini. Kita nanti ngerti apa itu halal dan apa itu haram. Oke. Apakah di sini sudah ada yang mengerti apa itu halal? Ada yang bisa jawab? Halal apa? Artinya apa, Mulia? Membebaskan, apa lagi? Membolehkan, apa lagi? Oke, bisa yang ditangkap bisa membolehkan, mengizinkan. Oke. Membijakkan. Sekarang, kalau haram, berarti kebalikan antara ya, berarti terlarang atau tidak dibolehkan. Berarti ada sembayangan ya. Nah, kita lihat yang kalau belajar sebentar itu ada peta konsepnya. Kita mau belajar tentang hukum halal dan haram. Kemudian nanti ada definisinya. Di definisi nanti ada dua, ada secara umum dan ada secara khusus. Dasarnya ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad ulama. Nah, sekarang diperhatikan di sini gambar. Semua perhatikan. Ada bayangannya tadi, ada yang sudah disebutkan tadi. Pas di awal kita ada makanan. Selain itu apa lagi? Nah, ada membuang sampah. Oke. Sambil memperhatikan ini, nanti Bapak mau bagikan. Ini ada 3 soal. Ini untuk mengetahui berdasarkan kalian di atas lihat gambar, kalian bisa tuliskan di sini. Berdasarkan soal, kira-kira dengan melihat gambar ini apa kira-kira terbayang di jawabannya di Bapak kasih di dalam soal ini. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa paham maksudnya dari instruksi. Kalian perhatikan gambar, nanti kalian jawab di sini ya. Ada soal di sini. Tidak banyak, cuma ya. Tapi jangan lupa tulis nama. Karena nanti di soal ini kita lihat nanti akan kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil dari jawaban nanti. Nanti akan dikelompokkan. Temannya sama siapa kira-kira? Oke? Oke. Ya. Jangan dioper temannya. Ada soalnya. Setelah itu, selain melihat soal dan memahami, kalian bisa lihat di sini ada gambarnya. Ada bayangannya kan? Bisa. Ini nggak boleh dibantu dulu, kalian harus cari sendiri sesuai kemampuannya. Boleh berdiskusi dengan sampingnya. Ya, boleh. Diskusi namanya kelompok kecil. Kan ada pasangannya masing-masing kan di sampingnya. Ini bisa sampai. Ya. Satunya cuma 3 menit ya. Jangan repot diskusinya.
Ayo, waktunya tinggal 2 menit, silahkan semuanya. Ayo, boleh diskusi dengan temannya ya, bisa diskusi ya. Ya, langsung ditulis biar tidak lama. Ini waktunya sih habis. Sudah 1 menit. Ayo. Ya. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpul semuanya di satu kelompok ini. Tidak apa-apa. Waktunya habis bukan dikumpul. Ayo. Ayo kita akan lanjutkan. Nah, tadi kan sudah membayangkan ya. Apa kalian tulis? Apa pertanyaannya tadi? Nah, supaya lebih jelas, kita pahami materi ini tadi. Kita lihat dulu video pembelajaran ini ya. Ada penjelasannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jadi kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran 4 tentang hukum halal dan haram. Seperti pelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Untuk bisa memahami secara keseluruhan tentang materi hukum halal dan haram ini, Bapak sudah menyiapkan peta konsep sebagai berikut. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimakan, ataupun boleh untuk dilakukan. Dan sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau dimakan, ataupun untuk dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang berikutnya yaitu Al-Hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama. Termasuk di dalamnya juga membahas mengenai ketentuan halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga selain Quran dan hadis yaitu ijtihad ulama. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanyalah para ulama yang sudah memiliki syarat mujtahid. Dan untuk di Indonesia, kelompok ulama tersebut berkumpul dalam suatu majelis yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan MUI ini sudah banyak mengeluarkan banyak fatwa tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami hukum halal dan haram. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam pendukung, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah memperhatikan secara singkat video pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Nah, pada saat
tadi pembelajaran, sebelum video, kalian menjawab pertanyaan ya. Ada nggak hubungannya tadi? Ada bayangannya kan? Nah, Bapak ini juga sudah lihat hasilnya. Nah, hasilnya Bapak akan bagi kelompok berdasarkan hasil pekerjaannya, ya. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok K, C, dan D. Nah, di sini nanti juga ada kelompoknya B. Paham ya? Jadi yang disebut namanya akan pindah ke kelompok ini ya. Bisa? Paham ya? Yang kalau sudah di sini ya nggak perlu pindah ya. Yang pertama Akmal, mana Akmal? Pindah ke sebelah sini Akmal. Boleh bawa tasnya, bukunya, karena nanti akan pindah kelompok. Nanti ada tugas. Kemudian ada Didan. Oke. Atau kelompok 2 ada Luciana. Kalau dia dicat, kita Boleh bebas. tetap ya. Luciana tetap. Wajar. Mana Wajar? Firman, ini, Khairul, ini, Ramadan, sini, kemudian Dora Dijak, ya, Rahman, Indri Ramadhani. Alfra. Berarti yang gak disebut namanya di sini. Maulidia, sini sama. Ya. Nah, Bapak harap kembali kita ulang materi ini supaya lebih jelas. Kita ulang sekali lagi. Dari pengertian tadi, kita mau tujuan pembelajaran kita adalah definisi halal dan haram. Nah, kita lihat sini. Sama tadi di video. Cuma di video tadi secara singkat, ya. Bapak buat singkat aja tadi. Kalau ini kita lihat sama-sama dulu. Gak tahu tadi kan halal itu artinya apa? Diperbolehkan. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan. Baik itu makanan ataupun perbuatan. Contoh apa saja makanan yang halal? Nah, ada mengatakan ayam. Tapi berbentuk ayam langsung halal dimakan. Ayam harus diapain dulu? Ya. Ya. Kemudian misalnya nih Bapak tanya nih, ada ayamnya di jalan, tiba-tiba ada motor atau pengendara motor laju banget, ditabrak ayamnya, dan ayamnya itu langsung apa goyang-goyang. Nah, kemudian mati, belum sempat Sulit. apakah boleh dimakan atau tidak? Hukumnya apa? Kenapa haram? Karena soalnya belum bisa. Jadi harus mengucapkan apa? Oke, harus disembelih dulu ya. Dengan mengucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana haram, yang mana halal? Ayo. Nah, supaya lebih jelas pemahamannya, kita kembali ke sini. Jadi ada sudah tanda silang. Berarti ini menandakan ini ada tanda
hukumnya haram. Nah, dasarnya apa? Di sini ada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijtihad. Apa tadi ijtihad? Itu kesepakatan para ulama. Majelis Ulama Indonesia. Ada halalnya ya. Oke, kita lanjut kembali. Perhatikan. Ya. Definisi hukumnya. Halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi kebalikan aja dari halal dan haram. Sudah paham ya maksudnya apa itu halal dan apa itu haram? Oke, kita lanjut. Dasar hukumnya ada 3 tadi. Ada Al-Quran, Hadis, dan ijtihad. Di sini tuh ini dulu. Nah, ijtihad ulama. Sini apa lagi satu? Al-Hadis. Kita ulang sama-sama. Apa tadi? Al-Quran, Hadis, ijtihad. Oke, nyata semua ya. Ya, kita kembali. Nah, ini dia Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Kita lihat dulu. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Tadi ada hadis yang menjelaskan, ayat yang menjelaskan tentang keharaman ya, halal dan haram dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran. Jadi apa fungsi dari As-Sunnah atau Hadis? Ini fungsinya. Ayo, menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Menjelaskan yang tidak secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Nah, itu fungsinya hadis. Karena di dalam Al-Quran belum secara rinci, masih secara umum dijelaskan di dalam hadis. Misalnya di dalam Al-Quran perintah sholat, tapi tidak dijelaskan caranya. Dijelaskan di mana? Di Al-Hadis. Itulah fungsi dari Al-Hadis atau Sunnah, menerangkan yang secara global menjadi secara rinci. Oke, yang terakhir yaitu ijtihad ulama. Apa itu ijtihad ulama? Nah, di sini kalau beli makanan yang ada bungkusannya, ada kemasannya, ada nggak dapat seperti ini? Ada. Kalau tidak didapat seperti ini, boleh nggak dimakan? Berarti kalau tidak ada, artinya apa? Jadi beli makanan yang berkemas harus ada label seperti ini ya. Namanya apa? Halal. Nah nih, perhatikan lagi. Ayo, semuanya sini. Ijtihad adalah penyerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan dan pikir yang dimiliki para mujtahid untuk
menggali dan menentukan hukum-hukum syariat. Ya. Di Indonesia kelompok ulama tersebut terkumpul dengan Majelis Ulama Indonesia. Ini apa bacaan di sini? Majelis Ulama disingkat menjadi MUISAMA. Ya, tapi masing-masing tulis, bukan cuma satu yang menyebut. Baik. Sebelum lanjut kita explikin dulu ya. Boleh tempat duduk aja, ya. Ikutin ini ya. Nah, ayo kita explikin dulu ya. Ketika tangannya perhatikan aja. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita coba perbaiki sholat. Ingat pada Allah setiap saat. Allah itu dekat, Allah terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita coba perbaiki sholat. Ingat pada Allah setiap saat. Ingat pada Allah setiap saat. Jadi kalau kita terlihat, kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita coba perbaiki sholat. Ingat pada Allah setiap saat. Allah itu dekat, Allah terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Ayo kita coba perbaiki sholat. Ingat pada Allah setiap saat. Ingat pada Allah setiap saat. Yang sana kumpul dengan kalau tulis nama ya balik kelompok mereka nyari ribut tadi. Ya. 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 Kalau dia boleh di belakangnya. Tanggal 8 ini ada tulisannya. Sini ya yang punya buku itu coba. Dengan coret ya. Kembalikan yang punya bapak. Oke, ini kedua. Ayo kita kelompok. Ya, ini cari materi seperti tadi kan udah ada materinya. Sama. Di situ ada materi. Iya. Sama. Nah, ini bisa. Oke, kan ya, sini harus mandiri. Tanpa dibimbing. Sama kan? Ketika dia baca materinya. Ayo, lanjut. Ada materinya, ada jawaban semua. Sudah kedua. Iya ada Pak Mat. Belum.
Iya, tapi belajar. Baca Al-Quran ya. Tanya mana nih? Ini pasti apa namanya? Ini satu aja. Satu aja. Ini ada. Tiga-tiganya boleh. Tapi tempatnya satu aja sini aja. Karena ya satu aja ditulis ya satu. Kamu ya. Semuanya nih. Nah, yang kelompok sana tadi itu bentuk soalnya saya menjawab pertanyaan. Jadi Bapak sudah lihat sepintas rata-rata jawaban di kelompok B atau kelompok D kata Ibu. Alhamdulillah sudah hampir benar semua. Ya, hampir karena ini ada mungkin namanya juga ini ada kerja kelompok, mungkin sudah tulis sedikit lihat sampingnya ada kekeliruan atau kesalahan maka ada coretan. Ya, tapi itu nggak masalah karena di kerja kelompok kita saling memperbaiki. Nah, nanti kita lanjutkan lagi seperti itu ya. Nggak ada lagi kesalahan. Kemudian di kelompok 2 juga ada, Bapak sudah lihat semua ini. Ada juga yang sudah dilingkari, dikasih jawaban, ditinggal lagi jawabannya. Ada ya. Nah, ini juga karena mungkin kita kerja kelompok, tadi kan Bapak berikan ya, tanya sama temannya, siapa yang salah boleh memperbaiki. Nggak masalah, namanya kerjasama, kolaborasi, kita memperbaiki. Ya, alhamdulillah, yang pertamanya salah dipindah, jadi jawabannya ini benar. Nah, itu ya. Tapi nanti kalau ulangan tidak boleh ya. Harus betul lagi. Di kelompok 1 ini baca bantuan di kelompok 1 nih. Dia dikasih rangkuman materi. Di titik-titik ada jawabannya di materi, tinggal baca aja. Dia baca materi, baca soal tinggal nyambung. Ya. Tapi di kelompok 1 ukurannya ada kelewat tidak dijawab. Karena di soal itu 2 jawaban, 2 titik-titik. Yang diisi cuma yang 1. Nah, berarti perlu hati-hati ya, perlu lagi teliti. Oke, ini ya koreksi hari hasil pekerjaan dari tiap kelompok. Nah, kita sudah berada di penghujung atau di akhir pembelajaran. Kita tadi belajar bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Apakah kita pembelajaran yang menyenangkan atau bagaimana? Atau dengan sekali lagi? Kenapa rasanya senang? Seru, apanya yang seru? Sambil main. Dan apa lagi juga tadi? Video bang. Apakah modelnya seperti ini atau yang lain lagi? Yang lain lagi?
Tapi dengan menggunakan alat seperti ini lagi. Oke, kita nanti kita terapkan lagi ya. Nanti ada lagi Bapak gunakan lagi. Tapi nanti kita gunakan semua lagi HP yang rombo. Boleh? Seperti minggu kemarin ya. Tapi lain lagi permainannya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa tadi? Hukum halal dan haram. Jadi Bapak mau konfirmasi ulang nih, Mas. Karena tujuan kita tadi pembelajaran harus dicapai ada dua, yaitu tentang pengertian halal dan haram, kemudian dasar hukum halal dan haram. Coba deh dari kelompok 3 dulu. Siapa di sini bisa sebutkan pengertian halal? Dengar kan temannya baca? Benar dah atau jawabannya salah? Ulang, mulai dia diulang, temannya tadi yang cerita tadi dengar. Iya, jadi soalnya mulai dia. Gak usah dibaca, diingat aja tadi halal artinya apa? Boleh atau tidak? Yang bisa jawab ada berapa dasar hukumnya tadi? Ayo, Andi. Ya, jadi dari kata tadi, silakan. 25. Apa? Ayo, ada juga. Nah, di sini semuanya tadi sudah sebutkan di sini ada 3 dasar hukum halal dan haram. Apa aja kok? Oke. Benar lagi. Ijtihad ulama. Ayo kita sama-sama. Kita dengar Bapak kesimpulannya bahwa untuk hari ini pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui definisi daripada halal dan haram. Kemudian dasar hukum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dikonsumsi atau digunakan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram apa? Dasar hukumnya adalah ada 3: Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad ulama. Oke, itulah hari ini pembelajaran kita bahwa sebelum kita melakukan perbuatan dan sebelum memilih makanan kita harus tahu dulu apakah ini halal atau haram. Ya, paham ya? Oke. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita belajar sebab-sebab halal dan haram. Ya. Ingat ya, jadi bisa belajar di rumah nanti, bisa baca-baca lagi bukunya. Materi selanjutnya yang dipelajari minggu depan adalah sebab-sebab halal dan haram. Tapi masih ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan tutup pelajaran hari ini dengan berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Erin, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah.